Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kanal YouTube Bambang Trim. Kali ini saya akan membawakan materi kuliah dari program studi penerbitan di Politeknik Negeri Media Kreatif. Kuliah kali ini adalah kuliah terakhir untuk semester 1 untuk mata kuliah pengantar ilmu penerbitan, dan topik kali ini yang akan saya sajikan adalah memahami hak kekayaan intelektual dan perjanjian penerbitan. Sengaja materi ini saya unggah di kanal YouTube agar juga dapat ditonton atau disimak oleh publik ya, oleh rekan-rekan yang tertarik dengan dunia penulisan dan penerbitan, khususnya dalam perkara hak kekayaan intelektual. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Ya, seberapa tahu dan paham Anda tentang haki dan hak cipta? Ya, kira-kira kalau dibuat persentase, apakah 90% tahu, ya, lebih dari 90%, yakin tahu itu 70%, atau ya lumayanlah 50% tahu gitu ya, atau 20% atau 10% gitu. Nah, ini sering kita ucapkan haki, hak cipta, tapi dalam pengalaman saya sebagai praktisi penerbitan, banyak juga penulis atau bahkan penerbit yang tidak paham sepenuhnya tentang hak cipta. Tahu mungkin iya, tapi paham sedikit gitu ya, yang paham betul tentang hak cipta. Dan biasanya kalau sudah begini, mereka ya menggunakan jasa dari orang-orang hukum ya untuk menjelaskan dengan hak cipta. Tapi jangan salah, orang hukum sendiri pun kadang di industri kreatif ini tidak terlalu memahami seluk-beluk hak cipta dalam penerbitan gitu ya. Nah, itu fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian ini pertanyaan kedua. Nah, seberapa tahu dan paham Anda tentang Undang-Undang Hak Cipta? Kita tahu bahwa ada Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, ini sudah merupakan undang-undang revisi dari sebelumnya ya. Jadi sebelumnya sudah ada Undang-Undang nomor 19 kalau nggak salah tahun 2008 atau 2009, tapi kemudian direvisi menjadi 2014 ya, nomor 28 tahun 2014. Nah, banyak orang yang juga tidak membaca undang-undang ini gitu, tidak mempelajari undang-undang ini. Kita sebagai praktisi penerbitan atau perbukuan wajib, terutama editor, untuk penulis wajib membaca undang-undang ini dan memahami beberapa seluk-beluk yang terkait dengan hak cipta penulisan atau penerbitan ya. Jadi mungkin Anda paham 90% bagus sekali itu. Ya tahu 50% ya lumayan lah gitu ya. Ya kalau insya Allah 25% atau baru dengar 10% atau malah bertanya apaan ini gitu ya. Itu menjadi tanda-tanda kita harus belajar lagi tentang hak cipta. Nah, ini juga sama, ada kaitannya. Setelah Undang-Undang Hak Cipta, kemudian ada khusus di dunia penerbitan buku, itu ada yang namanya Undang-Undang Sistem Perbukuan nomor 3 tahun 2017. Sama juga tadi. Apakah Anda pernah membacanya gitu? Karena di sini ada juga yang terkait dengan hak kekayaan intelektual dan hak cipta dalam khusus terutama di dunia perbukuan ya. Ini juga menjadi pertanyaan ketika ada di buku, di halaman imprint disebutnya, atau halaman keterangan penerbitan. Ada juga menyebut halaman ini adalah copyright notice atau keterangan hak cipta atau pernyataan hak cipta. Di situ tertulis hak cipta yang dilindungi undang-undang ada pada penulis. Nah, ini apa artinya? Maknanya apa? Ada juga hak cipta yang dilindungi undang-undang ada pada penerbit. Sepintas orang tidak peduli mungkin ya dengan apa penulis, penerbit, tapi ini pernyataan. Dan pernyataan ini yang di dalam imprint atau halaman keterangan penerbitan itu akan dijadikan sebagai salah satu alat bukti apabila terjadi sengketa hak cipta di pengadilan. Nah, jadi kalau yang pertama itu hak cipta itu tidak diberikan penulis kepada penerbit, ya, tapi tetap dimiliki penulis. Kalau yang kedua, hak cipta itu mungkin sudah diberikan atau dialihkan
Atau mungkin memang penerbit dari jauh-jauh hari sudah memiliki hak cipta itu, ya. Nah, adapun yang ketiga, hak cipta yang dilindungi undang-undang ada pada penulis, itu berarti hak ciptanya pada penulis, hak penerbitannya ada pada penerbit. Nah, hak penerbitan ini nanti yang kita pelajari sebagai salah satu hak, ya, dari hak cipta gitu. Baik, kita lanjut. Ya, saya memberikan model struktur ini untuk memahami hak cipta. Di atas hak cipta itu ada haki. Jadi hak cipta itu bagian dari haki atau HKI kita nyebutnya, ya, HKI, ya. Hak atas kekayaan intelektual. Terbagi dua, ada hak cipta dan ada hak kekayaan industri. Jadi seperti paten itu ada di hak kekayaan industri. Kalau seperti penulisan itu ada di hak cipta. Nah, hak cipta itu ada dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu hak yang melekat seutuhnya pada pencipta. Itu tidak bisa ditukar-tukar, hak moral itu tidak bisa dialihkan. Contoh hak moral adalah hak disebut sebagai penulis, hak menggunakan nama pena atau nama samaran, hak karyanya tidak boleh diubah. Maka kalau kita mengedit karya orang lain itu sebenarnya harus mendapatkan izin, karena itu melanggar hak moral kalau kita mengubah-ubah karya orang lain tanpa izin dari dia. Itu hak moral. Jadi ada hak ekonomi. Hak ekonomi ini hak memperjualbelikan, hak memperbanyak, hak menyebarkan, hak mempublikasikan. Karena itu tadi hak penerbitan itu adalah hak ekonomi yang diserahkan ke penerbit biasanya oleh pencipta, sehingga penerbit itu mendapatkan hak eksklusif untuk menerbitkan buku. Jadi nggak mungkin kita menerbitkan buku di dua penerbit dengan judul yang sama dengan naskah yang sama, ya. Itu yang namanya auto plagiat kalau terjadi. Jadi ini hak ekonomi dan hak moral. Ya, mudah-mudahan ini dipahami betul bahwa hak itu di bawahnya ada hak cipta, ya. Kemudian mari kita lihat selanjutnya, ya. Indonesia ini ikut meratifikasi perjanjian hak cipta internasional, ya, sehingga dia terikat dengan perjanjian internasional. Ya, ketika Indonesia di buku-buku kita mencantumkan lambang copyright, ya, C yang dilingkari itu berarti menunjukkan bahwa kita menyetujui perjanjian hak cipta internasional. Ada 3 yang kita ratifikasi, yaitu World Trade Organization atau WTO tahun 84. Nah, kita baru ratifikasi Bern Convention yang paling terkenal di dunia itu tahun 97 berdasarkan Kepres nomor 18 tahun 1997. Kemudian WIPO, ya, WIPO. WIPO ini kita juga ratifikasi tahun 97. Jadi kita sangat terikat dengan perjanjian internasional, ya. Alirannya kita copyright. Meskipun ada juga yang beraliran copyleft. Copyleft itu artinya anti hak cipta. Jadi menganggap hak cipta itu adalah milik publik, ya. Bebas diperjualbelikan, bebas disebarluaskan. Ini juga mulai ada gerakan-gerakan seperti ini, ya. Ada satu situs web di India kalau nggak salah itu yang menyediakan naskah buku atau buku yang sudah jadi, dan buku itu boleh diterbitkan, boleh diubah, boleh diterjemahkan, terserah. Itu copyleft. Jadi mereka menganggap hak cipta harus disebarkan, ya, dan penciptanya tidak mendapatkan apa-apa, gitu. Selain hak moralnya tetap ada pada ciptaan itu. Walaupun hak moralnya sebenarnya udah nggak ada karena udah diubah-ubah gitu, ya. Nah, mungkin namanya tetap disebut sebagai pencipta. Nah, kita perlu membedakan istilah pencipta versus pemegang hak cipta. Karena pencipta belum tentu dia pemegang hak cipta. Pencipta boleh jadi juga sekaligus pemegang hak cipta, tapi boleh jadi juga bukan pemegang hak cipta. Sebaliknya pemegang hak cipta juga belum tentu adalah pencipta itu sendiri. Jadi contohnya saya pencipta, tapi pemegang hak ciptanya penerbit. Karena saya dibayar oleh penerbit, ya, sebagai pencipta. Karena dibiayai, risetnya dibiayai, buku-buku referensinya dibiayai. Ya, saya hanya sebagai penulis, sebagai pencipta, tapi hak ciptanya dipegang oleh orang yang membiayai saya.
itulah terjadi di lembaga-lembaga riset. Jadi hasil riset itu hak ciptanya punya lembaga itu karena dia yang membiayai. Sedangkan saya hanya disebut sebagai peneliti atau penciptanya saja. Ini bisa kita lihat ya dalam bagian kedua Undang-Undang Hak Cipta Nomor 228 tahun 2014 hak moral ya. Pasal 5. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan yang melekat secara abadi. Jadi tadi udah saya sampaikan hak moral itu melekat, nggak bisa dialihkan ya. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya. Jadi terserah saya mau menyantumkan nama atau tidak itu hak saya. Menggunakan nama alias atau samaran juga hak saya, nama pena. Mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat juga hak saya. Jadi yang boleh mengubah itu saya. Mengubah judul dan anak judul ciptaan juga dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan. Jadi mutilasi itu ciptaan kita dipecah-pecah gitu ya. Modifikasi, nggak boleh dimodifikasi ya. Nah itu hak moral namanya. Jadi hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan, dia dapat dialihkan hak moral sebenarnya hanya dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya boleh nih karyanya diedit, diubah-ubah, boleh, dia pakai perjanjian penerbitan. Ya, dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis. Jadi harus ada perjanjian tertulis untuk ini, nggak bisa lisan ya, untuk pengalihan hak moral. Nah, kemudian ada hak ekonomi kan. Hak ekonomi ini hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif gitu, diberikan khusus oleh pencipta atau pemegang hak cipta dan dimiliki khusus untuk mendapatkan manfaat ekonomi ya, atas ciptaan. Jadi dapat duit lah istilahnya gitu ya. Dapat keuntungan dari eksploitasi hak cipta istilahnya. Ya. Jadi pencipta ini kan ada istilah dua ya, pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud pada pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk apa? Penerbitan ciptaan, penggandaan, penerjemahan, ya, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman. Nah, itu haknya namanya hak ekonomi. Jadi saya punya hak ekonomi ciptaan itu banyak, bisa penerbitannya. Oh, mau dijadikan game bisa. Oh, mau dijadikan pertunjukan seperti Laskar Pelangi itu juga boleh gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, selain hak cipta pokok atau hak cipta utama, pencipta itu juga memiliki hak cipta turunan namanya derivatif. Subsidiary right ya. Jadi hak cipta turunan. Penerjemahan, pertunjukan, pengonversi tadi udah disebut sebenarnya. Jadi naskah nih, ini naskah untuk naskah buku, tapi kemudian boleh diturunkan menjadi naskah terjemahan, naskah pertunjukan, atau naskah elektronik misalnya. Nah itu merupakan hak cipta turunan. Nah hak cipta turunan ini ada yang secara langsung diserahkan oleh penulis pencipta gitu kepada penerbit secara utuh gitu ya. Jadi hak ekonominya itu termasuk hak cipta turunan. Ya, hak ekonomi turunannya itu. Tapi ada juga ya tidak. Jadi penulis hanya menyerahkan hak cipta untuk penerbitan buku di Indonesia, penerbangannya tetap dipegang oleh dia. Jadi dia yang nanti negosiasi dengan penerbit asing. Ya, biasanya kan B2B ya, business to business itu penerjemahan itu, tapi bisa saja business to person gitu ya. Jadi bisnis kepada perseorangan. Ini yang menarik dari kasus Laskar Pelangi. Ini yang disebut ahli wahana. Istilah ini saya dapat juga dari bukunya Pak Sapardi Djoko Damono. Dia mencontohkan puisinya di kumpulan puisi Hujan Bulan Juni itu kemudian difilmkan. Jadi dengan judul Hujan Bulan Juni dari film kemudian dinovelkan. Jadi apa? Ya agak unik gitu ya, dari puisi ke film, dari film ke novel. Nah, Laskar Pelangi itu dari novel ke film.
ya. Dari film, dari novel ke dari novel ke film, kemudian dari novel ke terjemahan novel Indonesia. Dari film ke pertunjukan, pertunjukan musikal Laskar Pelangi. Wah, ini terkenal dulu, ya, dan box office lah istilahnya, banyak sekali yang nonton dan sebagainya. Karya dari Andre Hirata. Ini namanya Ali Wahana. Jadi Andrea Hirata itu menerima manfaat ekonomi berkali-kali lipat kan gitu. Mulai dari novelnya, filmnya, pertunjukannya, kemudian juga terjemahan beberapa bahasa gitu yang sudah dilakukan. Nah, itu terkait dengan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, ada hak ekonomi dan ada hak moral ya yang kita bahas. Nah, bagaimana bernegosiasi dan bersepakat dengan penerbit? Nah, penerbitan buku ini kan aktivitas ekonomi dalam cakupan industri kreatif. Jadi ada keuntungan di situ. Dia melibatkan beragam profesi, ada penulis buku, ada editor gitu ya. Nah, buku terbit adalah hasil sebuah kesepakatan yang dituangkan ke dalam perjanjian penerbitan. Jadi memang sudah biasa di dalam aktivitas penerbitan itu ada yang disebut perjanjian penerbitan. Nah, Anda dapat merujuk juga pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Pasal 13, hak dan kewajiban penulis nih harus diketahui. Penulis berhak memiliki hak cipta atas naskah tulisannya. Ya sudah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Mengalihkan hak cipta atas naskah buku karangan atau tulisan yang dimilikinya, boleh dia mengalihkan. Memperoleh data dan informasi tiras buku, nah ini bisa diminta ke penerbit. Atau ada klausul itu di dalam undang-undang di dalam perjanjian penerbitan bahwa dia berhak meminta data dan informasi penjualan buku, tiras buku. Kemudian penulis juga diberi hak untuk membentuk organisasi profesi dan mendapatkan imbalan atas hak penerbitan naskah tulisannya. Itu hak ekonomi. Ya. Kemudian ini kewajibannya. Ya, penulis berkewajiban mencantumkan nama asli atau nama samaran pada naskah buku. Kalau di buku, kalau tadi kan di hak cipta dilindungi tidak mau mencantumkan nama gitu ya, boleh. Tapi di sistem perbukuan ditegaskan harus mencantumkan nama, walaupun itu nama samaran atau nama pena. Kemudian mempertanggungjawabkan karya yang ditulisnya. Ya, ini sudah jamak lah. Kita harus mempertanggungjawabkan naskah yang kita tulis. Baik, selanjutnya kalau ada perjanjian penerbitan, nah ini sebagai penulis dan sebagai editor, kita harus tahu apa saja yang menjadi pokok-pokok di dalam perjanjian penerbitan. Jadi perjanjian penerbitan yang lengkap itu memang agak rigid ya. Jadi mengcover semua klausul yang diprediksi nanti dapat menimbulkan sengketa dan sebagainya, maka diperjelas di dalam perjanjian penerbitan. Yang pertama, kepemilikan hak cipta itu harus jelas tuh. Jangan sampai hak cipta dimiliki oleh penerbit, tapi penulis tidak merasa mengalihkannya gitu. Tidak ada peralihan ya. Kemudian jaminan orisinalitas karya. Artinya karya ini bukan karya plagiat, itu harus ada di situ. Nanti kalau ada klaim dari orang lain, ya penulis harus mempertanggungjawabkannya. Penerbit tidak ikut bertanggung jawab karena tidak tahu bahwa itu karya plagiat. Jaminan karya bebas sengketa. Nah, bebas sengketa sama. Ini naskah ini misalnya ditulis oleh 2 orang sebenarnya, tapi 1 orang mengajukan ke penerbit dan merasa ini dia yang paling berhak. Atau naskah ini disampaikan oleh ahli waris seorang penulis yang sudah meninggal. Tapi ahli warisnya ini bersengketa gitu ya. Yang satu maunya ke sana, yang satu maunya ke sini. Itu harus ada jaminan. Kemudian hak eksklusif penerbitan. Jadi diberikan khusus hak eksklusif kepada penerbit A misalnya. Tidak boleh ke penerbit lain. Kepemilikan hak derivatif. Nah, ini harus ditegaskan. Jadi hak cipta terjemahan, hak cipta turunannya tadi apabila diubah bentuk ya, ahli wahana itu punya siapa? Punya penulis kah? Hak ekonominya itu atau langsung melekat kepada penerbit? Itu harus ditegaskan. Tenggat naskah. Nah, kapan naskah diterbitkan? Jadi biasanya penerbit membuat selambat-lambatnya 2 tahun, misalnya 1 tahun. Apabila lewat tenggat ya
Bagaimana nih jalan keluarnya? Apakah dikembalikan lagi atau penulis mendapatkan kompensasi dan sebagainya. Batas waktu penerbitan buku mungkin perlu limitasi, ya. Apakah selama 5 tahun, ya, 10 tahun, kemudian ada masa revisi, itu harus ada batas waktunya juga, jika diperlukan. Jumlah tiras cetakan pertama disebutkan bahwa buku ini akan dicetak 5.000 atau 3.000 cetakan pertama. Imbalan penerbitan. Nah, imbalan ini ada dua kan, ada royalti dan ada beli putus istilahnya. Jadi langsung dibeli dengan harga tertentu. Itu imbalan penerbitan. Pembayaran imbalannya bagaimana? Melalui termin kah? Berapa kali? Atau melalui periodik kah? Misalnya royalti gitu ya. Kemudian rabat. Jadi kalau penulis beli bukunya sendiri dikasih rabat berapa? Nah, itu ditentukan di perjanjian penerbitan. Terus ada yang namanya buku contoh untuk penulis. Berapa dikasih? 10 eksemplar, 15 eksemplar. Juga ditentukan di dalam perjanjian penerbitan. Penjualan obral. Nah, ini kasus khusus. Apabila terjadi buku itu tidak terjual dalam rentang tadi ya, misalnya 5 tahun itu nggak terjual habis, ada sisa nih, ya udah dijual obral, diskon 50%. Disitulah penerbit supaya tidak dirugikan tetap membayar royalti dengan harga obral gitu. Nah, itu dimaksud penjualan obral. Dan penyelesaian perselisihan apabila terjadi, biasanya sudah baku di kita, penyelesaian itu melalui musyawarah dulu, baru kemudian apabila tidak bisa ya ditentukan di pengadilan dan sebagainya. Nah, itulah beberapa hal terkait dengan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta dalam dunia penerbitan. Nah, sekarang saya masuk ke tanya jawab saja. Apabila ada di benak Anda masih bertanya-tanya tentang terkait dengan pokok-pokok perjanjian penerbitan ini dan hak cipta, nah ini saya rangkumkan pertanyaan seputar perjanjian penerbitan. Yang pertama ada pertanyaan, dapatkah hak cipta itu diperjualbelikan? Sebenarnya bahasa yang paling tepat itu dialihkan, ya. Jadi dialihkan hak cipta ini dapat dialihkan hak ekonominya seluruhnya atau sebagian. Jadi kan hak cipta itu ada dua, hak ekonomi, hak moral. Yang bisa dialihkan hak ekonomi. Hak moral melekat dia, tapi masih di dalam di dalam undang-undang hak cipta masih dapat dialihkan dengan sebab-sebab tertentu, wasiat dengan perjanjian tertulis. Oke. Dan hak moral yang dialihkan itu biasanya hak untuk mengubah itu tadi di dalam pengeditan. Nah, hak ekonomi itu dapat dialihkan melalui pewarisan. Maka penulis harus menunjuk ahli warisnya siapa. Kemudian hibah. Saya mau ini ya, mau istilahnya mendapatkan pahala lah gitu ya dari hasil karya saya tidak mengharapkan imbalan berupa ekonomi dan sebagainya, maka saya hibahkan. Atau royalti itu saya hibahkan. Saya dapat royalti, saya hibahkan. Sama dengan hak ciptanya dialihkan itu dengan penghibahan. Wakaf juga sama. Kita wakafkan gitu ya, hasil karya kita. Wasiat juga sama. Ya. Perjanjian tertulis, nah ini saya merahkan. Ya, jadi boleh dilakukan pengalihan dengan perjanjian tertulis. Jadi pemegang hak ciptanya jadi orang lain atau lembaga lain, bukan kita. Tapi penciptanya tetap disebut kita. Nah, kemudian sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, hak moral tidak dapat dialihkan yang terdiri atas hak atas identifikasi ya. Yang terdiri atas hak atas identifikasi disebut sebagai pencipta dan hak atas keutuhan karya. Itu tidak dapat dialihkan, tapi tadi ada boleh dialihkan, syaratnya 2, wasiat dan perjanjian tertulis. Jadi kalau misalnya pengeditan nggak boleh nih kan, karena melanggar hak moral. Ya, dari perjanjian penerbitan itu dicantumkan ya bahwa penerbit berhak mengedit naskah. Terus penulisnya tanda tangan, ya udah berarti sudah disepakati untuk melakukan perubahan pada naskah. Gitu. Nah, naskah itu kan sudah dilindungi oleh hak cipta secara otomatis, undang-undang hak cipta. Kemudian berapa lama hak cipta dialihkan? Jadi memang ada limitasinya. Kalau kita mengalihkan sesuatu, hak cipta itu ada limitasinya.
ya. Ini agak pasal yang kadang-kadang dipandang sebagai pasal karet. Beberapa apa ya, ahli hukum itu atau katakanlah apa, pengacara gitu ya, dari penerbit gitu, mengatakan bahwa ini 25 tahun masa eksploitasinya dialihkan. Karena di undang-undang memang disebut 25 tahun, tapi saya memandang itu bukan 25 tahun otomatis, negosiasi dulu. Jadi dinegosiasikan apakah berbatas waktu itu apakah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, 25 tahun itu terjadi dialihkan kalau tidak ada klausul itu di dalam perjanjian penerbitan. Boleh jadi penerbit tidak tahu, penulis tidak tahu. Ya, atau ada yang pura-pura tidak tahu kan gitu ya. Atau sama-sama tidak tahu. Ya, otomatis dia 25 tahun baru kembali. Bagi saya ini terlalu lama kalau misalnya masa eksploitasi itu 25 tahun. Ya, jadi kalau di luar negeri terlihat tuh beberapa buku itu pindah penerbit. Karena eksploitasinya sudah selesai kemudian dialihkan gitu ya. Ada juga sebab lain pengalihan itu bisa jadi sepihak dilakukan oleh pencipta karena ada wan prestasi dari penerbit misalnya. Ya, jadi langsung diputus, diambil hak ciptanya. Nah, itu juga ada klausul tentang wan prestasi itu kan gitu. Nah, itu yang perselisihan termasuk dalam hak cipta. Jadi ini limitasi itu di dalam undang-undang nomor 28 itu memang disebutkan otomatis 25 tahun kalau memang tidak ada negosiasi gitu. Jadi harus ada negosiasi. Kemudian berapa besar persentase royalti? Nah, ini yang sebenarnya seperti ini kebijakan penerbit ya. Jadi kita boleh melihat ini negosiasi sebenarnya, sifatnya negotiable. Ada yang mencoba memberikan royalti itu 5%, terutama di buku-buku pelajaran, buku-buku pendidikan, dari harga bruto, harga jual. Ada juga yang standar itu 10%. Ada yang progresif, dia memberi pertama 7%, kemudian naik jadi 8%, naik jadi 9% setiap kali cetak ulang. Itu progresif namanya. Ini berdasarkan negosiasi. Ada juga yang sampai 12%, ini untuk kasus-kasus mungkin penulis yang bestseller gitu ya. Dia bisa negosiasi royalti sampai sedemikian. Ya bahkan mungkin ada yang lebih lagi. Ya. Jadi ada royalti bruto, ini yang umum terjadi. Dihitung berdasarkan harga jual buku di eceran gitu ya, di pasaran. Nah, ada lagi yang namanya royalti neto. Royalti neto itu dipotong setelah rabat gitu ya. Nah, ini yang jawaban dari beda royalti neto dengan bruto. Jadi royalti neto itu royalti berdasarkan persentase harga buku setelah dipotong diskon rabat. Ini sih bagi saya sangat merugikan penulis kalau royaltinya dibayar neto gitu ya. Kita ingin royalti itu yang fair itu adalah bruto gitu. Dibayar dari harga eceran. Gitu. Nah, kecuali tadi ada penjualan obral maka kita akan dibayar dari penjualan setelah dipotong diskon obral. Gitu. Itu namanya penjualan obral. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama royalti akan dibayarkan? Ini juga kebijakan. Penerbit ada yang melakukan kebijakan tiap triwulan, tiap semester, tiap tahun ya kita terima aja. Jatuh temponya kapan gitu ya. Kita dihitung dari naskah terbit dan diperjualbelikan kan gitu. Baru hitungannya setahun dibayar. Atau itu boleh ya hitungannya dari buku terbit, tapi juga boleh hitungannya dari tahun itu sendiri. Misalnya buku kita terbit bulan November langsung dijual. Nah, ada termin penjualan tuh November Desember gitu. Ya, kemudian penerbit juga sudah menerima uang cash selama November Desember itu dibayarkan di awal tahun misalnya tahun 2022 gitu. Jika penerbit mengambil pembayaran royalti itu tiap awal tahun misalnya gitu. Atau tiap pertengahan misalnya bulan Juli itu dibayarkan. Jadi ada yang modelnya seperti itu. Nah, jadi kalau termin kan sudah standarnya penerbit. Yang boleh kita negosiasikan kan persentase sama kalau kita misalnya penulis membutuhkan uang atau penulis ingin mengganti uang hasil risetnya, nah, maka dia dapat mengajukan uang muka royalti, advance fee.
Jadi di muka dibayar, tapi nanti diperhitungkan ketika royaltinya muncul gitu ya, royaltinya mau dibayarkan dipotong gitu. Itu boleh untuk melakukan negosiasi seperti itu. Kemudian apa saja tipe imbalan penerbitan? Jadi macam-macam, secara garis besar ada dua, yaitu royalti dan honor, jual putus. Nah, royalti itu ada yang royalti dibayar di muka, jadi udah optimis nih penerbit, optimis, cetak 5.000 langsung dibayar. Karena pasti habis. Apalagi model kayak bukunya nanti kita cerita tentang hari ini Marcella itu. Jadi baru baru pre-order sudah habis gitu kan. Sudah 1.000-an laku. Nah, itu boleh jadi royalti dibayar di muka. Atau tadi royalti dengan uang muka, advance fee boleh. Atau royalti tadi dibayar per termnya. Ini yang moderatnya seperti inilah. Yang optimisnya royalti dibayar di muka. Kemudian ada yang namanya honor jual putus. Nah, penulis nggak dapat apa-apa lagi, langsung dibayar aja dengan angka tertentu, dengan jumlah tertentu, berdasarkan negosiasi dengan penerbit. Nah, dapatkah seorang penulis pencipta mencabut pengalihan hak ekonomi? Tadi sudah saya sebutkan, dapat terjadi apabila penerbit melakukan wan prestasi yang dapat dibuktikan. Bentuk-bentuk wan prestasi itu diantaranya penerbit tidak membayar royalti tepat waktu, sesuai dengan termin tanpa pemberitahuan. Penerbit tidak melaporkan hasil penjualan buku secara transparan. Penerbit mencetak tiras buku di luar yang disepakati. Jadi katanya 5.000 tapi ternyata dicetak 6.000. Ya. Penerbit mengubah ciptaan misalnya dengan cara mutilasi. Ya, nggak ada kesepakatan tuh. Buku kita naskahnya satu tapi bukunya jadi 3 gitu. Dia dapat keuntungan kan. Tapi kita dibayar royaltinya 1 gitu. Dan penerbit memasukkan nama orang lain di dalam cover buku tanpa pemberitahuan. Ini wan prestasi ada gitu. Jadi nitip nama gitu ya, karya kita walaupun dia nama kedua misalnya atau bahkan nama pertama, itu sudah melanggar hak moral ya. Dan hak ekonominya bisa kita cabut gitu, kita alihkan secara sepihak gitu ya, dengan somasi dan sebagainya. Kemudian bagaimana saya berbagi royalti dengan ilustrator nih kalau rekan-rekan ada penulis yang berkolaborasi dengan ilustrator dalam penulisan buku anak misalnya, picture book ya, atau komik katakan, ya Anda berposisi sebagai autor tentu berhak untuk membuat kesepakatan dengan ilustrator gitu. Pembagian secara proporsional misalnya ya. Bukan bukan secara sama tapi proporsional. Kalau Anda autor ya Anda mungkin 70-30% ilustrator. Kalau seimbang ya 50-50 ya. Sama-sama menggagas, sama-sama mengembangkan cerita, itu Anda berbagi sama rata. Nah, apakah ilustrasi yang diorder itu milik saya? Saya mengorder nih ilustrator gitu. Kerjasamanya bukan kerjasama tadi ya, pembagian royalti, tapi order. Ya iya, itu berdasarkan pasal 36 bahwa pemegang hak cipta terhadap karya yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan adalah si pembuat ciptaan atau si ilustrator, kecuali diperjanjikan lain. Ya. Jadi melalui pesanan itu dan hubungan kerja itu sebenarnya hak ciptanya punya si ilustrator, ya. Kecuali ada perjanjian. Gitu. Jadi kita bisa buat perjanjian tertulis kepada ilustrator yang diorder bahwa hak ciptanya nanti milik Anda. Itu harus tertulis perjanjiannya, nggak boleh lisan gitu ya. Jadi karena mengacu tetap kepada undang-undang hak cipta yang berlaku. Kemudian dapatkah saya mengelola sendiri hak derivatif yang tadi ya hak turunan itu? Ya jawabannya dapat. Tapi harus ada di perjanjian bahwa penerjemahan, hak pertunjukan itu punya kita tetap. Yang kita berikan kepada penerbit hanya hak menerbitkan buku dalam bahasa Indonesia. Itu harus tegas. Kalau nggak tegas berarti seolah-olah hak derivatifnya juga dimiliki oleh penerbit. Ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Perlukah saya menyebutkan ahli waris buku saya? Boleh disebutkan di perjanjian, boleh juga Anda membuat wasiat bahwa nanti ahli warisnya adalah ini. Ya. Mungkin kalau anaknya banyak gitu ya harus disebutkan tuh ahli warisnya. Apa semua anaknya gitu sebagai ahli waris nanti bermufakat atau bersepakat untuk menyerahkan hak ekonomi penerbitannya kepada satu penerbit.
Tidak boleh pada 2 atau 3 penerbit, nanti menjadi auto plagiat. Nah, di Indonesia dia menganut hak cipta itu masih dimiliki ahli waris itu sampai 70 tahun setelah penulisnya meninggal. Setelah 70 tahun dia menjadi domain publik namanya, milik publik. Contoh karya Chairil Anwar itu sudah menjadi domain publik pada tahun 2020, terhitung 1 Januari. Di tahun 2020 itu Chairil Anwar telah meninggal 70 tahun yang lalu. Jadi ini yang namanya domain publik, ya. Berapa rabat yang biasa diberikan kepada penulis? Jadi kita berhak itu meminta rabat kalau kita beli buku kita sendiri kepada penerbit. Pada umumnya adalah 30%. Ada juga yang memberikan 35%. Ya, jadi senang-senang aja penerbit bukunya dibeli langsung oleh penulis, misalnya 1.000 gitu. Tapi penulis juga dapat rabat dan penulis juga dapat royalti nanti plus dari buku yang dibelinya ini. Jadi begitu ya. Kemudian berapa buku contoh yang diberikan kepada penulis? Ini hak kita juga mendapatkan buku contoh, contoh terbitan. Itu biasanya 5 sampai 10 eksemplar. Ya. Bolehlah dinegosiasikan kepada penerbit. Ya. Kemudian buku contoh biasanya dialokasikan sebagai ya ini harus dilihat juga. Penerbit juga punya buku contoh. Jadi dari 3.000 mungkin dia cetak 3.100, 3.200. Nah, itu harus ada di perjanjian penerbitan, harus diberitahukan kepada penulis bahwa kami melebihkan 200 untuk kepentingan apa? Ya tadi bukti terbit ke penulis, bukti terbit ke Perpusnas dan Perpusda, karena kita mengurus ISBN itu wajib kena kewajiban serah simpan namanya. Jadi harus menyerahkan ke perpustakaan. Bukti terbit misalnya ke pemberi kata pengantar atau testimoni juga diberikan. Promosi ke media massa dikirim semua ke media massa untuk di resensi atau di review, dan hadiah giveaway. Nah, ini juga dapat dijadikan. Misalnya dalam event-event kita memberikan door prize-nya buku, nah itu disiapkan oleh penerbit. Tidak dihitung dari buku yang dijual. Jadi ini buku contoh. Nah, apa itu penjualan obral? Penjualan obral ini adalah penerbit melakukan penjualan pada periode tertentu ketika buku sudah mengalami perlambatan, slow moving istilahnya. Kemudian opsi penjualan obral diambil untuk mengurangi biaya. Ini sering terjadi di pameran atau di bazar-bazar buku, sehingga daripada buku itu dijual kiloan, lebih baik di obral dengan mungkin sampai 50% dari harga jual atau 70% dari harga jual. Nah, penulis tidak bisa menuntut royalti yang tinggi karena ini diobral, ya, gitu. Jadi dia hanya mendapatkan royalti dari harga obral. Begitu rekan-rekan semua terkait kuliah kali ini. Secara ringkas ya saya sampaikan pemahaman tentang haki dan hak cipta di dalam industri penerbitan atau di dalam dunia penerbitan. Anda dapat berposisi sebagai penulis, pencipta, ya, atau pelaku perbukuan lainnya, editor, ilustrator, desainer, dan Anda juga dapat berposisi sebagai penerbit. Ya, jadi harus sama-sama melek nih dengan hak cipta agar tidak ada yang dirugikan dalam eksploitasi hak cipta atau hak ekonomi dari sebuah karya. Gitu. Semoga bermanfaat. Saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dalam video ini, telah menyimak, memirsa, dan nantikan video-video saya yang lain terkait dengan dunia penulisan dan dunia penerbitan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.